bisa kau coba? Tadi kamu bilang orang Islam nggak boleh makan babi. Kamu tipu muslihat yang nyata. Boleh kalau kepepet boleh. Pada mati mas. Kalau kepepet boleh nggak? Islam nih balan kawan. Kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak makan babi? Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Kita kembali lagi mereaction video, dan video kali ini seperti video-video sebelumnya, yaitu tentang mereaction video-video dari cuplikan live Edis TV. Sekali lagi ini hanya cuplikan yang diambil oleh beberapa orang dan di-reupload di TikTok, dan kita akan reaction potongan-potongan tersebut. Jadi nanti jangan ada yang bilang kenapa dipotong-potong, karena memang dari sononya udah mereka potong-potong dan saya hanya mereaksinya. Oleh sebab itu langsung aja kita tonton video dari Edis TV. Ini saya. Udah malu jadi orang Islam. Oke lah, Tarisya, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iyalah, yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas, nggak apa-apa. Iya. Gini Tarisya. Nanti kalau aku buka, nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Pede. Oke lah Tarisya. Kak Edis aja yang pede terus selama ini, weh. Oke lah. Begini Tarisya, ya. Ya. Anda naik kemari ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisya, kira-kira apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis tuh bukan. Terus tema yang lain, bentar Mbak. Bentar ya teman-teman ya, karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Nah aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang saya akan lepas kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu Kak Zuma, siapa? Oh iya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah Tarisya, coba menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya, kamu sebagai seorang muslimah, kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Gini ya, maaf ya sebelumnya, saya sebenarnya gini, setiap sering mengikuti live-nya Kak Edis ini. Saya tahu banyak muslim yang ikut siaran saya ini. Iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru. Kalau saya orang Jawa nih, saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping ini apa ngomongnya jangan kotor. Diperdulikan itu, coba jangan diperdulikan, kita fokus aja ini, kira-kira apa yang ingin kamu bahas, coba. Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya. Nah itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa. Nah untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, baik. Ya. Jadi begini ya, pertama-tama tidak ada kata harus. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini, kalau kita buka Injil ya, Tarisya ya, di dalam Injil itu Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Gitu. Nah, terus? Tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang
Karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? Nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu, tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, terus ini ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan. Biar saya kasih tahu pertanyaanmu Tan. Kenapa harus mati? Saya tuh mu'alaf. Mu'alaf? Ya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya nggak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah. Apa ya, saya hanya bertanya, kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab, tapi saya jelaskan dulu karena ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu, ya Allah? Tidak masalah itu. Gini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya lagi semangat mau menjelaskan gini. Saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orangnya itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangin. Mau belajar? Ya. Mau belajar? Tadi yang dijawab yang tadi aja. Ya, baik. Silahkan. Ini ya, saya jawab ya. Saya jawab nih ya. Kita baca nih ya. Roma pasal yang ke-5, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini. Termasuk kita-kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih saya kasih tahu penebusan tuh kayak begini. Jadi Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh Dia di dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Tidak ada. Iya, sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Ini belum selesai nih kan, berarti nggak mau tahu.
Berarti nggak mau belajar? Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran? Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitakan kebenaran. Takut. Gantian maksudnya. Takut murtad. Gantian. Takut murtad. Takut? Apa Kenapa tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan itu kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan. Sudah. Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kan sudah dijabarkan sama Kak Edis ya bahwa Yesus tuh sebagai penebus dosa dengan segala caranya. Saya maksudnya entah segala caranya tadi, kan tapi masih nggak nyambung kok dengan segala caranya. Ya kan sudah disalib, terus ada darah mengalir itu kan. Gini loh, dengarkan. Makanya, aduh, saya berharap nih ketemu Muslim yang paling tidak bisa berpikir cerdas lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yesus hidup. Sebentar. Sedikit aja. Ini yang tapping gimana? Ini apakah dosanya jangan ngurusin yang typing, nggak bisa. Itu nggak bisa saya kontrol. Kok ngurusin yang typing lagi? Ini bagaimana? Itu nggak bisa dikontrol, biarin aja. Dengar, saya tidak bisa mengkontrol orang yang men-typing ini, yang ketik-ketik ini. Di sini ada 13.300 orang yang nonton. Itu kebut sekali. Iya, yang ikut-ikut Kak Edis itu. Ikut-ikut gimana? Nah. Iya, kok malah lari ke situ? Ini gimana, mau diskusi nggak? Ya mau, tapi kan setidaknya gini Kak, tolonglah ya, kan ini banyak nih. Saya sudah bilang, tolong yang ketik-ketik di kolom komentar berbahasalah yang santun, baik yang Islam maupun yang Kristen. Saya sudah bilang. Apakah mereka bisa saya kendalikan? Gak bisa. Kalau mereka dengar ya syukur. Kak Edis juga kadang-kadang kasar ngomongnya. Kasarnya bagaimana? Kasar dengan tegas beda loh. Saya nggak kasar, saya nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah. Ya, Edis TV menjelaskan kepada dia apa isi dalam kekristenan itu dan bagaimana Yesus itu menjadi juru selamat. Dan akhirnya kan di endingnya tadi kan dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Karena memang apa yang disampaikan Edis TV ya itu sudah benar. Dan mungkin ya kita nggak tahu, mungkin dia susah untuk menerima fakta itu, mungkin nggak ada di ajarannya dia dan bagaimana ya kita nggak tahu. Oke, kita next pada video berikutnya. Aisyah ketika dinikahi, dia nggak tahu loh Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin, kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun. Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus sebentar, pertanyaan saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu sekarang dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang, coba.
Kenapa abang Hah, nyuruh kan gitu? berat kan, berat kan? Ini gimana, Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini, Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percaya lah. Oke, di dalam Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Percaya? Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, dirinya. sebutkan satu nabi. Sampai 1001. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada. Gimana tapi kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini, dulu memang Gemoy. nabi banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Bang Edis. Oke, nggak apa-apa, silakan, yuk tanya balik silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap, tegap gitu loh. Iya ya, Edis membongkar fakta ya tentang hal ini, yang soal dia menikahi anak yang berusia 6 tahun. Oke, kita next lagi. Apakah Pak Dawaudin punya latar Islam itu belakang? sudah mengatakan kalimatullah itu di surat Al-Ikhlas itu, qul, katakanlah wahai Muhammad, siapa dia, huwallahu ahad, Allahu somad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, itu di surat Al-Ikhlas juga. Anak TK juga tahu itu. Oke, baik, sebentar. Ini pernyataan yang bagus Iya. nih. Tidak beranak. Sebentar, saya tertarik nih. Qul, Sebentar. katakanlah kepada dia siapa? Baik. Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Iya, lam yalid wa lam yulad. Baik, teman-teman Itu rekam ya. sudah. Sebentar. Teman-teman rekam ini. Anda tadi mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Iya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, itu baik. di surat Al-Ikhlas Sebentar. Saya tanya. Iya, sudah tahu. Sebentar, anak saya TK tanya. juga dari TK sudah diajarkan itu, tahu Baik, gitu. baik, saya tanya. Ini batu ini, Anda tahu ini batu apa? Itu Hajarul Aswad itu. Oke, saya tanya, apakah dia beranak? Itu namanya batu itu karena batu Apakah itu. dia beranak? sejarah. Apakah dia Sejarahnya beranak? Itu dari kuno itu. Apakah dia beranak? Tidak beranak namanya batu. Apakah dia diperanakkan? Tidak diperanakan No. karena itu batu. Sebentar, sejarah pelan-pelan, saja pelan-pelan. itu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Batu ini beranak atau tidak? Tidak beranak. Diperanakkan atau tidak? Tidak diperanakan namanya batu. Sama. Itu begini, Berarti sama, Untuk Hajarul sama. Aswad itu ada simbol Berarti karena sama batu enggak? itu. Mirip enggak dengan Allah? Dengar, Bang Edis. Eh, dengar dulu. sebentar. Dengar. Mohon maaf Berarti dulu. mirip enggak dengan Allah? Dengar dulu. Tidak ada kemiripan. Ditanya, Allah itu tidak berarti bisa mirip mirip tidak dengan siapa Allah? siapa. Mirip Dengar dulu, tidak? Dengar, Bang Edis. Oh. Dengar dulu. Dengar dulu. Sebentar. Ketika Dengar dulu. umat muslim ini sebentar, ini sedikit. Dengar dulu. Anda tadi sudah Dengar bicara dulu. panjang lebar. Dengar Sabar, dulu. sabar. Ketika Mohon, umat dengar dulu, muslim dengar dulu. Saya mereka dengar dulu, pergi ke dengar. Arab Saudi, Saya benarkan mereka itu, tangannya dengar. melambaikan. Bang, waktu itu tangan Dengar mereka dulu. berlambai seperti ini. Dengar dulu, Bang Edis. Mereka tangan Dengar. mereka sebentar. Ketika tangan mereka Dengar. melambai ke arah Hajar Aswad, mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik. Betul? Dengar dulu, dengar. Betul nggak? Mereka mengucapkan Dengar dulu. labbaik Allahumma Ketiga labbaik. itu labbaik kalimat labbaik Allah labbaik Apa artinya? itu ketika bertoa. Apa artinya?
Saya datang memasuki panggilanmu. Saya datang memenuhi panggilanmu. Masuk panggilanmu. Nah, memenuhi. ketika Anda Itu mengatakan bukan saya datang ajar memenuhi panggilanmu, Anda mengucapkan kepada ini, betul? Itu kan kalimat Anda Sebentar. yang begitu. Ketika umat muslim berkata labbaik Allahumma labbaik, mereka mengucapkan kepada batu ini, betul? Itu orang muslim begitu. Oh, gimana? Itu labbaik Allahumma labbaik. Ya, diucapkan Anda kepada sudah siapa? kesana belum? Maksudnya Diucapkan Anda kepada sudah siapa? pernah kesana belum? Diucapkan Antum sudah kepada siapa? kesana belum? Diucapkan kepada siapa itu labbaik Allahumma labbaik? Itu karena itu kalimat itu memenuhi ditanya panggilan. diucapkan kepada siapa? Udah dibawa dulu. Mengikuti. Ditanya diucapkan kepada siapa? Saya tidak tanya karena mengikuti. Yang saya tanya, ketika umat muslim melambaikan tangan ke arah batu ini, kan lambaikan tangan begini umat muslim itu. Labbaik Allahumma labbaik, artinya adalah ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Mereka melambaikan tangan ke arah batu ini. Cuman tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu juga nggak beranak dan nggak diperanakan. Jadi mereka berdebat soal Tuhan diperanakan dan tidak beranak ya. Oke, kita next lagi. Bisa kau Tadi kamu bilang orang Islam nggak boleh makan babi. Kamu tipu muslihat yang nyata. Boleh kalau kepepet boleh. Pada mati masuk. Kalau kepepet boleh nggak? Islam nih balan kawan. Kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak makan babi? Tuhan cuma satu. Ditanya kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak makan boleh babi? 3 di Kristen, istri 1. Kalau kepepet boleh nggak makan babi? Pada mati gimana kau? Boleh. Tapi boleh nggak? Itu ada kejajaran. Kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak? Ada pelajaran. Kalau kepepet boleh atau tidak? Di Islam boleh istri 3. Tuhan boleh. Kepepet boleh makan babi, saudara-saudara. Bilang katanya nggak boleh makan babi. Jangan begitu. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Apakah dalam agama Islam boleh makan babi? Kalau kepepet boleh, ya. Nih, dengarkan. Ngapain dia didengar ini? Orang Islam bawahnya bodoh dengan orang ini. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nah. Ada itu. Oh, ada ayat yang dulu boleh kena ada ayat itu. Boleh makan babi. Jadi jangan Anda bilang berzina mencuri aja boleh. Yang penting mengucapkan syahadat. Betul. Betul. Bisa orang sana mati, bisa orang sana pakai mati, bisa. Oh, bisa syahadat. Yang penting mengucapkan syahadat. Kalau Anda mengucapkan syahadat, itu masuk surga walau berzina walau mencuri. Coba ya nih. Emang tahu kamu mati tahu kau? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. No. Masuk surga, zina curi masuk surga. Sudah berzina, sudah berzina hari ini, sudah mencuri, sudah maling. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah, tetap masuk surga. Yang penting ucap syahadat, betul. Tahu mati. Ucap syahadat. Berdasarkan ajaran mereka sih yang saya tahu, yang saya dengar juga, sebenarnya makan babi itu haram, karena babi itu haram bagi mereka. Tapi jika di dalam suatu situasi kondisi tidak ada lagi makanan dan tinggal itu, maka boleh. Ya kalau menurut saya sebenarnya ini bukan soal situasi kondisi. Kalau menurut saya, kalau soal situasi kondisi berarti ya kenapa diharamkan dia kalau begitu? Seolah-olah ya kita tidak boleh mencuri. Tapi dalam situasi kondisi tertentu berarti boleh mencuri dong. Kan logikanya seperti itu. Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Tapi ketika dalam situasi kondisi kita boleh mengambil, apakah mungkin seperti itu? Sama dong dengan makan babi. Kalau di pola pemikirannya seperti itu.
hanya di saat kepepet boleh. Ini kayak standar ganda gitu loh. Jadi di saat tertentu boleh tapi sebenarnya haram. Kalau dalam kekristenan mau dia kecil apapun, besar sebagaimanapun ya tetap dosa ya dosa. Bilang ya kalau nggak benar ya nggak benar. Nah, gitu. Oke, kita next. Tahu? Tahu. Nah, itu pendebat-pendebat Muslim, lawan-lawan debat saya itu mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Nih, saya kasih contoh nih. Nih ya, saya kasih contoh. Misalnya, nih di akun Asair satunya ya, nih. Nah ini, perhatikan ya bang ya, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Allah dan Muhammad itu Rob kalian. Nih, ini Yusuf PI. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, Muhammad itu Rob. Itu bukan 1, 2 nih. Ini banyak sekali nih. Yang terakhir yang mengaku itu namanya Tasik Ngaji. Dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Jadi Rob kalian itu ada 3. Ada 2. Kurios kami ada 3. Oh, ya. Iya. Yesus itu kurios kami, Bapa di surga itu kurios kami, Roh Kudus itu kurios kami. Tetapi yang ketiganya itu adalah 1. Oh, jadi gitu ya, Bang? Iya. Kenapa Anda mempermasalahkan kami punya 3 kurios sedangkan kamu punya 2 kurios? Kenapa? Kan kita diskusi, Bang. Iya, maksud saya gini, kalau diskusi itu harus bisa ngaca gitu loh. Iya. Kamu mempermasalahkan bahwa kami punya 3 kurios. Kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan ya. Kami punya 3 Tuhan. Kalian permasalahkan. Sementara kalian punya 2 Rob. Itu kalau diterjemahkan 2 Tuhan. Gimana kalian? Oh, kenapa? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian punya 2 Rob itu tidak jadi masalah. Kami punya 3 Rob itu nggak jadi masalah. Karena yang diperdebatkan orang zaman sekarang ini orang-orang awam semua yang berdebat-debat ini. Ya, itu betul, tidak Bang. jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kamu menjadikan selain daripada Yesus, selain daripada Bapa di surga, selain daripada Roh Kudus sebagai Robmu. Itu yang jadi masalah. Nah, seseorang menjadi sesat, seseorang menjadi berada di jalan kegelapan ketika dia tidak menjadikan Bapa di surga, tidak menjadikan Yesus, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Maka orang itu pasti berada di jalan yang sesat. Contohnya Anda. Karena Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu cium-cium batu. Akhirnya minum kencing. Coba sekarang saya tanya sama Anda, Pak. Minum kencing itu menurut Anda itu jalan yang benar atau jalan yang sesat? Itu akibat Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Pasti kamu gak minum kencing onta. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Kamu gak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Gak akan. Nah sekarang ini orang debat itu malah memperdebatkan kok salah mempertuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu nggak salah itu. Memang itu yang benar itu. Menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Bapa Tuhan, menjadikan Roh Kudus Tuhan. Itu yang benar. Yang salah itu menjadikan Muhammad sama Allah Tuhan.
Saya maksudnya mau naik ke sini juga mau tanya itu tentang Roh Kudus, Yesus, sama satu lagi apa itu? Bapa di sorga. Karena kan orang-orang Islam sering sebut kayak gitu. Iya, gini Bang, yang jadi masalah orang itu mempermasalahkan kalau yang dijadikan Tuhan tuh hanya satu begitu. Iya. Gini Bang, apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh maksudnya apa? Banyak orang nggak tahu itu loh. Coba Bang, saya tanya dulu. Apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu? Apa maksudnya itu? Maksudnya? Iya. Menjadikan sesuatu seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Penguasa ya? Iya, penguasa. Menjadikan sesuatu itu menguasai diri kamu. Itu maksudnya. Jadi Anda itu membuat Muhammad menguasai dirimu. Makanya kalau Muhammad sudah berkuasa atas dirimu, kamu jadi seperti orang ini Bang. Nih, ini saya kasih contoh di mana Muhammad itu sudah menguasai dirinya. Nih, saya kasih contohnya Bang ya. Saya kasih. Nih Bang. Ini adalah contoh di mana Muhammad itu sudah menjadi Tuhan di dalam diri dia. Sudah menjadi Rob. Sudah menjadi sesuatu yang menguasai dirinya. Nih. Nih Bang. Ini contohnya. Dia minum kencingnya hewan. Karena apa? Karena Muhammad sudah menguasai diri dia. Makanya menjadikan gini loh Bang, Yesus belum menjadi Tuhan di hidupmu, belum. Iya, jadi dia menunjukkan memang bahwa ada yang pernah mengatakan hal demikian. Gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Saya kasih analogi sederhana. Gini, kalau ada orang, mereka putar-putar pohon beringin, cium-ciumin pohon beringin. Memberi salam kepada pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu, lalu sujud gitu kepada pohon beringin. Saya tanya, mereka lagi nyembah pohon beringin nggak? Betul sekali. Betul sekali. Sekarang pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan batu berwarna hitam. Tetap menyembah batu berwarna hitam nggak namanya? Maksudnya gimana? Coba pelan-pelan, saya ulangi lagi. Memang otak mereka agak lemot. Dengar. Ada sekelompok orang, mereka muter-muterin pohon beringin. Terus cium-ciumin pohon beringin. Sujud menghadap pohon beringin itu. Dan mereka mengatakan, melambaikan tangannya, kami memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, apakah mereka sedang melakukan penyembahan kepada pohon beringin? Bukan. Nah, sekarang bukan. Tadi iya, sekarang bukan karena dia tahu. Ini kalau diganti sama ini, nanti gua kena ini. Ya udah bukan aja dah. Memang Islam. Bang, saya kasih saran, belajar agama lagi ya. Nanti kalau udah belajar agama lagi, baru suruh ke sini. Oh, berarti Edi sedang memberikan analogi soal mereka berputar-putar di apa namanya ini yang batu hitam ini, yang di belakangnya ini ya. Ya, kita next lagi. Ada yang salah Abang. Makasih Bang Stefan. Di dalam tema Abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Jadi Abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu Bang, Muhammad itu Tuhan. Nah kan? Oke, jadi Anda contohnya sudah gini Bang. Sebentar Bang, ini nanti jangan-jangan Anda dibilang sebentar. Harus saya naikkan dulu Muslim yang lain ya, supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu Muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih.
Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar, Des. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang muslim betulan? Oh, saya ngucap ya Bang ya, ini silakan. Demi Allah Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan. Lihat itu kalian. Sah ya. Contohnya begini Bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rijal. Rijal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang muslim? Des, sebenarnya Pakai otak Des gitu. Orang akal dan pikirannya begini. Enggak, saya konfirmasi gini aja Rijal. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang muslim, coba. Enggak, Bang Ahmad Lisan, Nabi Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari kudis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa? dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih. Saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih. Kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang orang muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan Bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia. Nih Bang, ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi.
Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan nih ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, Bang ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ditambahin nih oleh Allah. Ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang. Berarti Bapak ini akhirnya diam ya setelah mendengarkan penjelasan dari Edis TV. Berarti apa yang disampaikan Edis TV akhirnya dia terima dengan akalnya juga ya. Tadi awalnya kan dia membantah bahwa dia nggak setuju. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Karena kalian suka, kalau kalian suka silahkan beri like kalian, silahkan komen dan berikan juga tanggapan-tanggapan yang positif. Kalau kalian suka kita mereaction video dari Edis TV, silahkan juga komen di bawah dan kita akan reaction di video berikutnya kalau kalian suka. Tapi kalau kalian bilang seperti biasanya kita akan mereaction random, ya kita lanjut juga. Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.